Saudara-saudara, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 10 Desember 2023, dengan tema Ia Datang Karena Cinta. Segenap jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan nyanyian kidung baru 50, Fajar yang baru sudah rekah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dari Allah, Bapa, yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan NKB 71 bait 1 dan 3, sebuah nama yang permai. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar, ku rindu menyanyikannya, membuat bergemar. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, ku mengasihinya, membalas kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bawa hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Berkatilah hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil saat ini diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang demikian firman-Nya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir semua orang pasti punya alasan ketika berbuat sesuatu. Jika berbuat sesuatu hanya untuk kewajiban sesaat, maka setelah melakukannya barangkali tidak akan dilakukannya lagi. Berbeda jika karena seseorang melakukan berdasar cinta, selain akan memberikan yang terbaik, sangat dimungkinkan untuk melakukannya berulang-ulang. Terlebih ketika yang menerimanya menyambut dan menyukainya. Kualitas dan intensitasnya berbeda. Orang bisa saja ikut bersih-bersih gotong royong halaman lingkungan kampung karena ada kerja bakti. Setelah kerja bakti selesai, tidak mengulanginya lagi. Hal ini berbeda dengan orang yang membersihkan halaman depan rumahnya sendiri, karena ia senang dengan kebersihan. Karena suka kebersihan, maka orang tadi melakukannya berulang-ulang. Saudara-saudara, saat ini kita dapat belajar 3 hal dari bacaan firman Tuhan. Yang pertama, karena cinta. Sudah berapa kali umat Tuhan menyakiti hati Tuhan? Kesalahannya begitu sering. Saudara-saudara, umat Israel dengan dosanya menjadi rapuh dan tidak semarak. Kondisi ini tidak menarik. Tidak ada keuntungan untuk meminang dalam kondisi Israel.
Mereka digambarkan seperti bunga rumput yang kering dan layu. Namun disinilah kita mendapat dasar pemahaman bahwa yang tidak menarik itu ternyata tidak mengurangi kesetiaan Tuhan. Tuhan dan firman-Nya kekal dan tetap mengasihi. Umat yang tidak semarak akan diterima menjadi kawanan domba yang dihimpun. Allah sebagai gembala siap merangkulnya yang lemah tak berdaya. Itu gambaran cinta kasih Allah karena cinta. Yang kedua, tidak bertepuk sebelah tangan. Saudara-saudara, banyak orang jatuh cinta, tapi kadang bertepuk tangan sebelah. Kondisi ini akan berdampak hubungan yang terpaksa, tidak kuat atau gampang putus, mudah menyeleweng, dan atau tidak menikmati hubungan yang mestinya penuh sukacita. Bukankah sukacita yang Allah janjikan seringkali tidak terjadi pada kita? Apa yang menjadi penyebab? Tentu saja diri kita yang tidak gayung bersambut. Allah setia mengasihi, namun kasih kita kurang. Firman Tuhan, buatlah jalan untuk Tuhan. Saudara, persiapkan jalan untuk Tuhan memperingatkan kita agar memperhatikan dan mempersiapkan jalan yang bukan sekedar menghubungkan antara manusia atau manusia dengan suatu tempat, tetapi suatu jalan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Sediakan jalan bagi Tuhan, yang lekak-lekuk hendaknya diratakan, yang bengkok hendaknya diluruskan. Tuhan akan datang kembali dan telah datang dalam Kristus. Tanggapan yang pantas dari kita manusia adalah suatu jalan harus disiapkan. Artinya, arti kedatangan Tuhan pada hari Natal sangat tergantung dari jalan ini. Jalan itu adalah hati kita. Jalan yang lekak-lekuk oleh permusuhan, kebencian, kesombongan, dan sebagainya harus diratakan dan dibereskan. Jalan yang tidak lurus oleh penipuan, korupsi, pemerasan, penindasan, ketidakadilan harus diluruskan. Saudara-saudara, dan yang ketiga adalah manfaatkan kesempatan. 2 Petrus 3 ayat 15 berfirman demikian. Anggaplah sebagai kesabaran dan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudara, kesempatan yang ada tidak akan terulang. Yang namanya kesempatan tidak berulang, jangan ada cinta semu, itu percuma. Tanpa cinta, semua tidak berarti. Tuhan kita, Tuhan Allah kita, terus berulang-ulang masih setia mengampuni umatnya yang berulang kali menyakitinya. Semua dilakukan Allah karena cinta. Namun, kita diingatkan ada kesabaran Allah. Tepatnya, semua ada waktunya, ada batasnya. Mungkin Allah tidak membatasi, namun waktu hidup kita semua terbatas. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan kehabisan waktu. Kesempatan tidak berulang, maka peka dan waspadalah. Kapan waktu pemulihan? Kedatangannya bisa sangat dekat sekali, sangat singkat, namun jika masih lama, maka bersabarlah.
Yang jelas, Allah tidak lalai akan janjinya. Janjinya selalu ditepatinya. Saudara-saudara, ini waktunya perbaikan, ini masa kesabaran Allah, agar tidak ada yang binasa, agar semua berbalik, bertobat, cinta akan datang, jangan ada orang yang memanfaatkan kesempatan. Saat ini masih banyak penderitaan, namun akan dibangun langit dan bumi yang baru. Mari kita refleksikan hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bawa doa kami. Kami menghaturkan keberadaan keluarga kami, baik para adiuswa, orang tua yang bekerja, dan anak-anak kami. Berkatilah dalam segala aktivitas dan kegiatannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, terlebih ketika sudah memasuki masa Advent yang kedua. Ya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia, kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa, lebih-lebih menjelang pemilu di bulan Februari 2024 nanti. Masa-masa kampanye, saat ini Tuhan berkati agar kami bijak dan hikmat dapat menanggapinya dengan sepenuh hati dan penuh kebaikan. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saatnya kita menghaturkan persembahan. Mari, ada teladan dari Jemaat Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 2 Korintus 8 ayat 1-14. Mari kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di tabalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu,
Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan, pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.